Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, eh, Bapak atau Ibu dosen yang saya hormati, kemudian teman-teman PPG Prajabatan Pendidikan Geografi yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Zamani, saya dari PPG Prajabatan Pendidikan Geografi LPTK UNS. Jadi di sini mohon izin saya mempresentasikan berkaitan dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yaitu topik 3 tentang identitas manusia Indonesia. Nah, mohon izin share screen. Baiklah, berbicara mengenai identitas manusia Indonesia, jadi kita mulai dengan beberapa pertanyaan yang muncul, yaitu apa yang saya ketahui tentang identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai luhur yang ada. Nah, jadi di sini identitas manusia Indonesia itu adalah bahwasanya sejatinya setiap individu itu hidup dalam keberagaman. Nah, hakikatnya identitas manusia Indonesia adalah Pancasila yang diaktualisasi dalam berbagai kehidupan bangsa. Ya, kita tahu sendiri semboyan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita berbeda tapi satu tujuan. Nah, aktualisasi ini untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, terutama pada alinea keempat ya, yang menyebutkan bahwasanya Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian, ya, unsur-unsur pembentuk identitas manusia Indonesia ini ada di sini saya sebutkan ada 6, ya. Yang pertama ada suku bangsa, kemudian ada agama, ada bahasa, budaya nasional, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Nah, sebenarnya akan saya jelaskan ya kenapa di akhir ada ideologi Pancasila. Jadi keberagaman ini mulai dari suku bangsa, keberagaman agama, bahasa, budaya nasional, wilayah Nusantara yang terbagi ke dalam beberapa kepulauan ya. Ini punya satu dasar ya, yang dimana disepakati bersama yaitu berideologikan Pancasila. Tidak ada ideologi lain selain ideologi ini. Nah, kemudian setelah pertanyaan apa, pertanyaan kedua adalah mengapa kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional. Dari keberagaman tadi, ya, penting, ya, sangat penting kita mengetahui identitas manusia Indonesia. Karena sudah banyak persoalan yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada kondisi yang mengkhawatirkan dan potensi menimbulkan disintegrasi bangsa, serta mereduksi makna serta nilai-nilai luhur identitas manusia itu sendiri. Nah, jadi hidup dalam keberagaman tapi kita satu tujuan. Nah, itu pentingnya kita memakai hal tersebut. Karena sekarang ini ya kita ketahui bahwasanya apa ya, perusak kesatuan dan persatuan ini sudah sering terjadi, terutama melalui media sosial. Nah, di sini memahami identitas itu, terutama melalui bidang pendidikan ya, itu harus ditanamkan. Nah, untuk menghindari dari timbulnya disintegrasi. Nah, pendidikan adalah bidang yang dipandang strategis untuk memperkuat nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia, ya, melalui transfer of knowledge dan juga transfer of value yang dilakukan oleh pendidik. Nah, transfer of knowledge dan transfer of value itu berkaitan dengan kemajemukan dan pelestarian budaya bangsa secara holistik maupun komprehensif. Nah, jadi eh, kita sebagai calon pendidik nantinya, ya, kita tidak hanya mentransferkan ilmu terkait dengan kemajemukan dan pelestarian budaya yang bersifat teori, tapi juga nilainya. Bagaimana praktek hal tersebut, bagaimana penerapan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik yang kita ajarkan. Sehingga nantinya hal-hal yang bersifat merusak persatuan dan kesatuan itu tadi bisa
diantisipasi. Nah, selanjutnya yaitu pasti berkaitan dengan pertanyaan mengapa pendidikan menjadi tonggak identitas manusia Indonesia itu harus dilindungi. Nah, guna memperkokoh identitas manusia Indonesia, maka penyelenggaraan sistem pendidikan dapat mengadopsi semangat multikultural, semangat keberagaman yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal. Nah, kita tahu sendiri di setiap wilayah punya nilai kearifan lokal sendiri. Kearifan ya, namanya arif itu ada sesuatu yang bijaksana, sesuatu yang dianggap benar, baik ya, untuk melindungi suatu hal. Nah, pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang melindungi, menghargai, memelihara kearifan lokal untuk memperkuat identitas manusia Indonesia yang beragam tadi. Ya, guna membangun atau bangunan kemajemukan bangsa. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan mengenai bagaimana rumusan tentang identitas manusia Indonesia menjadi sebuah landasan kuat implementasi pendidikan di Indonesia. Nah, kita tahu sendiri di sini ya, kita sekarang dihadapkan dengan bagaimana karakter anak, karakter didik itu sudah mulai semakin dia memprihatinkan. Nah, makanya penguatan karakter melalui pendidikan ya, terutama karakter religius ya, di mana setiap orang yang berada di bangsa Indonesia ini harus memeluk agama sesuai dengan sila pertama, entah itu agama apapun. Nah, kemudian karakter nasionalis ya, cinta terhadap bangsa ini, kemudian karakter integritas ya, di mana antara perkataan maupun tindakan itu selaras, kemudian karakter mandiri ya, jadi ada inisiatif ya untuk terus mengembangkan ilmu mereka, dan serta terakhir ya ini karakter yang dengan bangsa kita, yaitu karakter gotong royong, di mana kita tahu dari dulu ketika kita para pejuang itu memperjuangkan kemerdekaan itu juga dimulai dari gotong royong. Nah, ini yang masih sekarang juga menjadi nilai nilai khas bangsa kita. Nah, implementasi tadi berkaitan dengan identitas manusia Indonesia ya. Sekarang kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka ya, kita mengenal profil pelajar Pancasila. Nah, dari sinilah ya di mana pendidikan mulai menyisipkan ya di profil-profil yang dianggap harus ada pada jati diri pelajar di negara kita. Seperti ada nilai ketuhanan, kemudian ada kebinekaan global, gotong royong, kreatif, benar kritis, serta mandiri. Nah, ini disisipkan dalam setiap materi pembelajaran tadi, tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of value, termasuk value-nya adalah profil pelajar Pancasila ini. Kemudian kita tahu juga terkait pembelajaran berdiferensiasi ya. Tadi kita itu identitas manusia Indonesia itu adalah hidup dalam keberagaman, termasuk keberagaman kognitif ya, yang ada pada peserta didik ya. Sehingga itu juga harus diperhatikan dalam proses pembelajaran, sehingga tidak ada lagi pemukul rataan berkaitan dengan hasil belajar peserta didik, karena tiap peserta didik itu notabene punya capaian masing-masing ya, karena tingkat kognitifnya pasti akan tidak sama. Nah, kesimpulannya yaitu bahasanya bahwa Bhinneka Tunggal Ikaan merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Tadi keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam memaknai keberagaman sosiokultural dan nilai-nilai luhur yang ada pada setiap daerah. Akar-akar budaya merajut keberagaman untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Pancasila menjadi perekat keberagaman nilai-nilai luhur budaya Indonesia tersebut. Dengan mengenal manusia Indonesia, kita akan lebih bersyukur menjadi bagiannya. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon masukan dan sarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.